Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenny Rizky Purba, NPM 21024010224. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pertanian organik. Definisi pertanian organik. Pertanian organik atau organic farming adalah suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengelolaan tanah dan tanaman yang disyaratkan dengan pemanfaatan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai input dan menghindari penggunaan pupuk buatan dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan. Di sini ada prinsip dasar pertanian organik. Yang pertama ada lingkungan, di mana lingkungan ini adalah lokasi kebun yang harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan sintetik. Karena pertanian organik tidak boleh berdekatan dengan pertanaman yang memakai pupuk buatan, pestisida kimia, dan lain-lain yang tidak diizinkan. Lahan yang sudah tercemar atau terintensifikasi bisa digunakan, namun perlu konversi selama 2 tahun dengan pengelolaan berdasarkan prinsip pertanian organik. Yang kedua ada bahan tanaman. Bahan tanamannya ini adalah varietas yang ditanam sebaiknya yang telah beradaptasi, baik di daerah yang bersangkutan, dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, ada pengelolaan organisme pengganggu, di mana semua pestisida buatan atau kimia tidak boleh digunakan kecuali yang sudah diizinkan dan terdaftar pada IFOAM. Terkecuali pestisida hayati diperbolehkan. Yang keempat, ada pola tanam. Pola tanam hendaknya berpijak pada prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, berwawasan lingkungan menuju pertanian berkelanjutan. Lanjut ada manfaat dan kelebihan pertanian organik. Yang pertama ada hasil pertanian yang lebih sehat, di mana nutrisi yang paling penting didapatkan dari buah dan sayur adalah kandungan kalsium, protein, karbohidrat, dan vitaminnya. Semua hal tersebut bisa hilang apabila telah tercemar dengan bahan-bahan kimia. Pertanian organik hadir sebagai penghasil buah sehat, bergizi, dan aman. Yang kedua, biaya operasionalnya lebih murah. Penggunaan pupuk anorganik biasanya sangat mahal. Dengan pertanian organik ini, petani tidak perlu khawatir mengenai pengeluaran biaya pupuk karena petani bisa memanfaatkan sumber hara yang diperoleh dari kotoran hewan, ternak, sisa hasil panen, ataupun rumput liar. Yang ketiga, harga jualnya lebih mahal. Sejalan dengan kualitas hasil pertanian, maka harga yang diperoleh setidaknya 25-30% dibandingkan dengan harga pertanian yang biasa. Hal tersebut juga bisa menunjang tingkat perekonomian para petani organik. Yang keempat, ada lingkungan pertanian tetap sehat, di mana polusi yang diakibatkan oleh pupuk anorganik tidak lagi meresahkan, sehingga lingkungan kerja para petani tetap aman dan sehat. Yang kelima, mengurangi limbah pertanian, di mana limbah pertanian itu tidak perlu lagi dirisaukan karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan alami pupuk organik. Tujuan pertanian organik. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya, serta tidak merusak lingkungan. Tujuan pertanian organik dapat tercapai apabila didasari dengan prinsip-prinsip yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan ekosistem. Prinsip ini merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Di sini ada prinsip-prinsip pertanian organik. Yang pertama ada prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang
dan mendatang serta lingkungan hidup. Yang kedua, prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Yang ketiga, prinsip ekologi. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang yang ekologis. Keempat, ada prinsip kesehatan. Prinsip kesehatannya itu pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Lanjut, ada ciri-ciri pertanian organik. Yang pertama, membantu perkembangan aktivitas biologi tanah. Yang kedua, melindungi kesuburan tanah dan dengan mempertahankan kadar bahan organik dan tidak menggunakan alat-alat mekanisasi secara sembarangan. Yang ketiga, mengurangi bahkan meniadakan penggunaan bahan penunjang dari luar, seperti pupuk kimia, mendaur ulang nutrisi atau unsur hara dalam tanah. Yang keempat, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkesinambungan. Syarat pertanian organik. Dibutuhkan beberapa syarat untuk kita membuat pertanian organik. Yang pertama, penggunaan benih lokal atau benih hibrida yang telah beradaptasi dengan alam sekitar agar tahan dengan iklim lokal dan bukan benih dari hasil rekayasa genetika. Yang kedua, menghindari penggunaan pupuk buatan atau anorganik dan pestisida sintesis sehingga menekan pencemaran udara, tanah, dan air. Ketiga, mempromosikan penggunaan tanah, air, dan udara secara sehat. Keempat, meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari praktik-praktik pertanian. Ada pula tantangan pertanian organik. Yang pertama, produktivitas pertanian organik lebih rendah, di mana sehingga jika tidak ada insentif harga untuk produk organik, maka petani tidak akan tertarik berusaha pertanian organik. Yang kedua, biaya sertifikasi lahan atau produknya cukup mahal, tidak terjangkau petani perorangan. Yang ketiga, diperlukannya inovasi. Inovasi ini adalah berupa teknologi pemanfaatan bahan organik yang sederhana, cepat, mudah, dan mudah diaplikasikan. Tidak membutuhkan waktu lama dan tenaga yang banyak dalam proses pembuatan dan penanganan sampai pada aplikasinya. Ini merupakan tantangan bagi para pertanian organik. Yang keempat, ada lembaga pendukung kelompok tani, penyuluh, lembaga pemasaran, serta pendukung lainnya harus dipersiapkan. Mungkin itu saja presentasi pertanian organik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.